Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedia Salat jilid yang kedua. Semoga Allah mudahkan malam hari ini selesai dari salat Jumat. Tapi pembahasannya cukup panjang, jadi mungkin kita akan ringkas-ringkas saja dalam penjelasannya. Di buku bahasa Indonesia halaman 446 atau halaman yang lain karena katanya ternyata beda cetakan, beda halaman. Kemudian di bahasa Arab halaman 864. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia. Yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Penulis berkata, poin 2. Beberapa hal sunnah dalam khutbah Jumat. A. Mengucapkan salam kepada jamaah. Salam ini ada dua macam. Maksudnya yang salam di sini adalah khotib. Ya, khotib salam kepada makmum. Terus? Pertama, memberi salam khusus jika masuk masjid kepada orang-orang yang dijumpai. Demikian itu merupakan amalan sunnah berdasarkan pada nas-nas umum yang memuat perintah untuk memberikan salam kepada kaum muslimin yang dijumpai. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW mengenai hak-hak orang muslim atas muslim lainnya. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Juga sabda Nabi SAW, Afsyus salama bainakum. sebarluaskanlah salam di antara kalian. Kedua, mengucapkan salam yang bersifat umum jika menaiki mimbar sebelum duduk. Ya. Salam di sini ada dua. Jadi kalau seorang khotib masuk ke dalam masjid, kemudian bertemu dengan jamaah, bertemu dengan makmum, maka dia salam. Ini salam secara khusus. Adapun salam kepada seluruh jamaah secara umum ini dilakukan manakala sudah naik ke atas mimbar sebelum khotibnya duduk. Insya Allah ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena jamaah insya Allah hafal dan paham tata cara khutbah. Terus? Sebab hal tersebut telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Juga telah ditetapkan sebagai amalan Abu Bakar, Umar, dan Uthman, serta Umar bin Abdul Aziz. Al-Alamah Al-Albani rahimahullah berkata, di antara pendukung dan penguat hadis tersebut adalah praktik yang dijalankan oleh para khalifah pada amalan itu. Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, meskipun hadis yang marfu tersebut terdapat kelemahan, tetapi umat mengamalkannya dan populer di tengah-tengah mereka bahwa khatib jika menaiki mimbar maka dia mengucapkan salam kepada orang-orang. Inilah salam yang bersifat umum. Adapun salam yang bersifat khusus adalah jika dia masuk masjid dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ditemuinya terlebih dahulu. Yang demikian itu merupakan amalan sunnah didasarkan pada nas-nas yang bersifat umum, yaitu bahwa seseorang jika mendatangi suatu kaum hendaklah dia mengucapkan salam kepada mereka. Wallahu a'lam. Saya kira jelas. Langsung saja yang kedua. B. Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Ya. Di antara sunnah yang lain dalam khutbah adalah khutbah itu dilakukan di atas tempat yang tinggi. Kalau di zaman Nabi SAW bentuknya seperti anak-anak tangga. Di zaman sekarang ada orang menggunakan mimbar. Ya. Yang lebih sunnah adalah kalau dinaikkan di tempatnya agak tinggi, meskipun tidak perlu begitu tinggi. Tapi intinya yang bisa dilihat oleh jamaah. Terus? Yang afdol tingginya 3 tingkatan dan berada di sebelah kanan kiblat karena mimbar Nabi SAW seperti itu. Di garis bawahi di situ. Yang lebih afdol adalah bentuknya seperti 3 anak tangga. Makanya kita dapati di beberapa masjid mimbar itu dibentuk seperti anak-anak tangga yang jumlahnya 3, di mana khotib berdiri di anak tangga yang kedua, dan ketika dia duduk istirahat dia duduk di anak tangga yang ketiga yang paling atas. Tetapi perlu diketahui juga bahwa ini bukanlah sebuah kewajiban.
pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam, bahwa bentuk podium pun boleh. Di tempat guru kami, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, saya pernah amati mimbarnya bahkan menggabungkan dua model ini. Tetap ada 3 tangga dan tetap ada penutup badan untuk menjadi podiumnya. Karena kadang-kadang podium itu dibutuhkan manakala seseorang ingin meletakkan semacam buku. Kalau di zaman sekarang banyak khotib pakai gadget, pakai tablet atau tab, dia butuh tempat gitu ya. Sementara untuk memegang dan berdiri kelihatan kaki, ada sebagian khotib yang mungkin tipikalnya grogi, jadi gemetaran. Jadi kalau dia ada pegang sesuatu berupa podium, itu lebih menenangkan buat dia. Ya. Saya dapati ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kalau bukan bentuk anak tangga, maka itu bid'ah. Yang benar, bentuk podium pun boleh. Nah, pas di belakang saya juga bentuknya podium. Meskipun itu ada anak tangganya. Berapa ya tangganya ini? 2 kalau tidak salah. Ya. Yang benar, ini hanya sekedar soal keutamaan. Bukan mana yang salah, mana yang benar. Lanjut. Al-Alamah Ibnul Qasim berkata, kaum muslimin telah sepakat dalam hal tersebut berlaku di setiap zaman dan tempat. Mimbar berarti tempat khutbah khatib. Disebut mimbar karena ketinggiannya. Telah ditegaskan bahwa Nabi SAW Summiya minbaron lirtifa'ihi wa uluwihi. Kata penulis, mimbar itu adalah tempat seorang khatib naik dan disebut dengan mimbar karena mimbar itu artinya tempat yang tinggi. Tidak disebut mimbar kalau dia hanya misalnya cuma meja-mejaan yang seorang khatib selevel dengan tempat duduknya jamaah. Karena saya juga pernah khutbah di sebagian perusahaan, kita dikasih tempat yang kakinya kita setara dengan tempat duduknya jamaah. Lalu hanya dikasih tempat buat meja-meja gitu, buat naruh gadget atau naruh buku. Nah, ini tidak disebut mimbar, ini namanya hanya podium. Katanya podium tadi boleh, maksud saya ini podium ada penutupnya, tapi tetap orangnya naik tangga. Sebagaimana di masjid guru kami Syekh Asy-Syadzili itu anak tangganya 3, naik dulu 1, 2, kemudian di atas. Nah di atas ini ada tempat penutup badannya. Jadi seharusnya mimbar tempat khotib itu ada undakannya, naik di tempatnya agak tinggi, bukan setara dengan tempatnya jamaah duduk. Seperti itu. Kembali lagi kepada istilah mimbar ini, sumya mimbarun lirtifa'ihi wa uluhi. Baru bisa dinamakan mimbar karena memang dinamakan mimbar itu lantaran tempatnya itu memang tinggi, begitu. Lanjut. Telah ditegaskan bahwa Nabi SAW pernah menempatkan mimbar di dalam masjid beliau. Dari Abu Hazim, dia bercerita, orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari apa mimbar itu dibuat? Dia menjawab, tidak ada orang yang lebih tahu dariku. Mimbar itu terbuat dari pohon athl dari daerah Ghabah yang dibuat oleh si fulan, hamba sahaya fulana untuk Rasulullah SAW. Ya. Mimbarnya Nabi dibuat dari batang kayu. Yang batang-batang kayu ini diambil dari Ghabah, dari hutan. Di sini disebutkan dari kayu athl. Ya, kalau di tempat kita mungkin kita tidak tahu athl itu apa. Kalau di Indonesia namanya apa? Tapi yang jelas kalau pakai kayu, ini kayu apa kira-kira? Mau pakai kayu apa kira ini? Ulin? Apa sih ini ulin? Bengkirai, ya. Atau mau dibikin dari kayu-kayu biasa, kayu lapis, kemudian dikasih HPL, atau malah dibikin betul-betul dari kayu. Kalau Jepara itu apa namanya? Jati. Ya. Maka itu semua boleh. Seperti itu. Saya komentari ada kata-kata ma baqiya bin nasi a'lamu minni. Kata Sahal bin Sa'ad, tidak ada manusia yang lebih tahu dariku. Ini bukan bentuk kesombongan. Ini hanya bentuk penekanan bahwa di masa itu di antara orang-orang yang paling tahu tentang mimbarnya Nabi adalah Sahal bin Sa'ad.
maka dia menegaskan tentang dirinya, tidak ada yang lebih tahu di zaman ini kecuali diriku. Karena aku yang lihat sendiri bagaimana mimbar itu diantar lalu dipasang. Ya. Maka kalau ada orang misalnya membuat statement yang itu menegaskan tentang dirinya, itu tidak selalu bermakna kesombongan. Bisa jadi itu maksudnya adalah penguatan supaya orang yakin dengan isi pembicaraan. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan, Nabi SAW pernah mengutus seorang utusan kepada seorang wanita, dan utusan itu menyampaikan sabdanya, "Hendaklah engkau perintahkan hamba sahayamu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku mimbar yang bisa aku duduki." Dalam lafaz lainnya disebutkan, "Demi Allah, sesungguhnya aku, Sahal bin Sa'ad, adalah orang yang paling mengetahui mimbar itu. Aku benar-benar mengetahui hari pertama diletakkannya untuk beliau, dan hari pertama Rasulullah SAW duduk di atasnya." Rasulullah SAW mengutus seorang utusan kepada Fulanah, seorang wanita dari kaum Ansor. "Perintahkan kepada hamba sahayamu yang tukang kayu untuk membuatkan bagiku beberapa potong kayu atau mimbar yang bisa aku duduki ketika aku berbicara kepada umat manusia." Fulanah itu pun memerintahkan hamba sahayanya. Maka hamba sahayanya segera membuatnya dari pohon athl dari daerah Ghabah, kemudian membawanya. Fulanah itu mengirim utusan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menyuruhnya meletakkan. Kemudian dia pun meletakkannya di sini. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu hari Nabi SAW mengutus orang menuju kepada seorang perempuan. Dalam riwayat yang lain, bukan Nabi yang utus seseorang kepada perempuan itu, melainkan perempuannya yang nawarin. Tidak begitu penting apakah Nabi SAW mengutus ataukah perempuan itu yang nawarin duluan. Intinya perempuan ini punya, ada dua riwayat, ada yang mengatakan itu anaknya, ada yang mengatakan itu adalah budaknya yang punya kemampuan bikin bikin perkakas dari kayu. Maka Nabi SAW pesan agar perempuan itu menyuruh budaknya atau anaknya tadi untuk membuatkan mimbar dari kayu dan diambil dari ujung-ujung hutan atau daerah namanya Ghabah, atau Ghabah itu hutan. Dibuatkan mimbar bentuknya 3 anak tangga, diantar ke masjid Nabi lalu dipasang. Manakala dipasang, tempat Nabi berdiri untuk khutbah sebelum datangnya mimbar bentuknya batang pohon. Ya, batang pohon ini kemudian menangis seperti mengeluarkan suara layaknya unta yang sedang hamil, ya, karena dia bersedih, ya, bersedih antara dia itu akan terpisah dengan Nabi SAW atau Nabi SAW menyebutkan dia ini bersedih karena sering mendengarkan zikir-zikir. Ketika Nabi SAW mendapati dia, si batang pohonnya ini menangis, baru kemudian Nabi letakkan tangan di atas batang pohon tersebut, baru batang pohonnya diam dan tenang. Lanjut. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah SAW, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang bisa engkau pergunakan untuk duduk?" Ya, kalau tadi riwayatnya Sahal bin Sa'ad, Nabi utus orang. Di riwayat Jabir, perempuan itu yang menawarkan. Terus? "Sesungguhnya aku memiliki seorang budak yang bekerja sebagai tukang kayu." Beliau SAW menjawab, "Jika engkau berkehendak." Dalam sebuah lafaz disebutkan, ada sebatang pohon yang menjadi pijakan berdiri Nabi SAW. Ketika diletakkan mimbar untuk beliau, kami mendengar suara dari batang pohon itu seperti suara unta yang sedang hamil 10 bulan. Hingga Nabi SAW turun dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut. Dalam lafaz yang lain disebutkan, pohon kurma yang biasa dipergunakan oleh Nabi SAW saat berkhutbah itu berteriak, sehingga hampir-hampir batang pohon itu pecah. Nabi SAW pun turun, sehingga beliau mendatanginya dan memeluknya. Maka batang pohon kurma itu merintih seperti rintihan anak bayi yang didiamkan dari tangisannya, sehingga kayu itu benar-benar merasa nyaman. Beliau SAW berkata, pohon itu menangis karena zikir yang didengarnya. Dalam sebuah lafaz disebutkan, dulu masjid bertiangkan batang-batang pohon kurma. Nabi SAW berdiri mendekati salah satu batang di antaranya. Tetapi setelah dibuatkan untuknya mimbar, beliau pun berdiri di atasnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah SAW semakin tua, Tamim Ad-Dari berkata kepadanya, "Maukah aku buatkan untukmu mimbar yang bisa mengapit atau menopang tulang-tulangmu?" Beliau menjawab, "Mau." Maka Tamim pun membuatkan untuk beliau sebuah mimbar dengan 2 tingkat. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepada seorang wanita untuk berkata,
Suruhlah pembantumu si tukang kayu supaya dia membuatkan untukku beberapa susunan kayu yang bisa aku pergunakan untuk berdiri, berbicara atau berkhutbah kepada orang-orang. Anakku lalu membuatkan mimbar yang terdiri dari 3 tingkat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar mimbar itu diletakkan di tempat itu. Dari Salamah Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia bercerita, di antara mimbar dan kiblat berjarak kira-kira selebar jalan kambing. Dari Sahal radhiyallahu anhu, bahwasanya ada dinding masjid yang dekat kiblat dengan mimbar antara jarak selebar jalan kambing. Ketika mimbarnya datang, diletakkan di dalam masjid. Antara dinding masjid paling belakang dengan mimbar itu ada jarak sebesar jalannya anak kambing. Tapi ini tidak bermakna sebuah kewajiban, karena ini adalah kisah. Sebagian guru kami ada yang mengatakan bila ada sebuah kisah, tidak ada penegasan secara khusus bahwa itu adalah keharusan, maka hukumnya paling banter sunnah. Paling banter. Artinya tidak wajib. Ya, ini kembali lagi kepada masjid. Karena ada sebagian masjid itu besar. Ada masjid yang tanahnya kecil. Ada masjid yang penting alhamdulillah punya masjid. Sehingga ada kadangkala hal-hal yang mungkin tidak seideal yang kita dapati kalau masjidnya besar. Lanjut, yang ketiga. Poin C, duduk setelah mengucapkan salam kepada para makmum sampai muadzin selesai mengumandangkan adzan. Ya. Kan ketika datang khotibnya itu naik ke atas mimbar, terus dia mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, maka dia duduk. Ketika dia duduk, muadzin adzan. Setelah adzan selesai, maka dia pun bangkit dan memulai khutbahnya. Terus? Yang demikian itu terdapat pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW biasa menyampaikan khutbah 2 kali dalam sholat Jumat. Beliau duduk jika sudah menaiki mimbar sampai muadzin selesai mengumandangkan adzan. Setelah itu, beliau berdiri dan berkhutbah. Kemudian duduk lagi dengan tidak berbicara, lalu beliau berdiri lagi dan berkhutbah kembali. Poin D, beliau berkhutbah sambil berdiri. Ya. Yakhtubu qa'iman. Ini diantara sunnah bagi seorang khatib, yaitu berkhutbah dalam kondisi berdiri. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW biasa menyampaikan 2 khutbah, yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca Al-Quran serta memberikan nasihat kepada orang-orang. Dalam sebuah lafaz disebutkan, berkhutbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk lalu menyampaikan khutbah dengan berdiri. Barang siapa memberitahumu bahwa beliau khutbah sambil duduk, berarti dia telah berdusta. Demi Allah, aku benar-benar pernah mengerjakan salat bersama beliau lebih dari 2000 salat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah. Afwan. Ini juga perkataan tadi, wallahi shallaitu ma'hu akthar min alfai salatin. Demi Allah saya pernah salat bersama Nabi lebih dari 2000 salat. Ini juga sama seperti yang kita dengar dari Sahal tadi. Sahal tadi bilang, demi Allah tidak ada yang lebih tahu tentang hal itu kecuali aku sekarang ini. Ya, terus di sini ada perkataan, demi Allah saya sholat bersama Nabi 2000 rakaat. Maksudnya itu bukan untuk nyombong, tapi maksudnya apa? Penegasan. Supaya orang yang mendengar perkataannya yakin. Terus? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berkhutbah sambil berdiri pada hari Jumat. Lalu ada unta dari Syam atau Syria dan orang-orang pun ramai mendatanginya. Hingga tidak ada yang tertinggal kecuali 12 orang saja. Oleh karena itu turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ini. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Teman-teman lingkari dulu ayat qa'iman. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti apa? Berdiri. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika beliau berkhutbah posisinya berdiri. Diriwayatkan di sini bahwa suatu hari Nabi SAW berkhutbah. Tiba-tiba ada rombongan unta datang dari Syam.
Maka orang-orang yang tadinya sedang mengikuti khutbahnya Nabi, mereka menghambur keluar untuk mengejar unta-unta yang mungkin isinya adalah perdagangan. Makanya turun ayat ini. Ya, ketika mereka melihat perdagangan ya, atau permainan, infaddu ilaiha, mereka segera menghambur menuju ke permainan dan perdagangan tersebut. Watarakuka qa'ima, dan mereka pun meninggalkan kamu dalam posisi apa? Berdiri. Ini menunjukkan bahwa khutbah itu berdiri, bukan duduk. Maka kalau ada juga seorang khotib terjadwal, apalagi di negeri kita ini, dia terjadwal kemudian dia kakinya sakit, ya, maka tidak perlu dia memaksakan diri untuk duduk di mimbar, anak mimbar yang ketiga, lalu kemudian khutbah dalam posisi duduk. Selain nanti tidak sesuai dengan sunnah, juga nanti akan menimbulkan fitnah. Nanti akan heboh masuk di portal Balikpapan, ada orang khutbah duduk, ya, nanti jadi keributan. Terus? Dalam lafaz Muslim disebutkan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW bergegas menyambutnya sehingga tidak ada orang yang tersisa bersama beliau kecuali 12 orang saja. Di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar. Dari Ubaidah dari Ka'ab bin Ajrah, dia bercerita, dia pernah masuk masjid sedang Abdurrahman bin Ummi al-Hakam tengah berdiri khutbah sambil duduk. Ya, ada seorang laki-laki, Abdurrahman ibn Ummi al-Hakam, dia berkhutbah dalam kondisi duduk. Maka Ka'ab bin Ujrah atau Ajrah berkomentar, apa katanya? Dia berkata, lihatlah kepada orang buruk itu yang berkhutbah sambil duduk. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, firmannya sama dengan yang tadi. dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Sampai situ saja. Dan mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad dalam kondisi berdiri. Ini menunjukkan bahwa khutbah itu berdiri. Langsung yang kelima. Poin E, duduk sebentar di antara dua khutbah. Ya. Di antara sunnah yang lain dalam berkhutbah, yajlisu baina khutbatain, jalsatan atau jalsatan khafifatan. Khotib itu duduk di antara dua khutbah dengan duduk yang ringan. Duduk ringan artinya cukup istirahat sejenak dan tidak usah lama-lama. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW biasa berkhutbah sambil berdiri, lalu duduk, kemudian berdiri lagi. Duduk ini menurut jumhur ulama adalah sunnah. Menurut jumhur ulama, duduk ini sunnah. Ada juga yang mengatakan wajib. Bisa dilihat di catatan kaki. Catatan kakinya Imam Syafi'i. Catatan kaki nomor 286. Imam Syafi'i berpendapat bahwa khutbah Jumat tidak sah bagi orang yang mampu berdiri kecuali dengan berdiri dalam kedua khutbah, dan tidak juga sah sehingga dia duduk di antara kedua khutbah. Ya, sampai situ saja. Pendapat Imam Syafi'i, tidak sah khutbah kalau orangnya duduk, padahal dia mampu berdiri. Tidak sah juga khutbah apabila khotibnya tidak duduk di antara dua khutbah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Beliau jadikan sebagai syarat. Adapun jumhur ulama, mereka menganggap duduk di antara dua khutbah ini hukumnya sunnah saja. Artinya kalau ada seorang khotib Jumat, mungkin dia kelupaan duduk. Lupa apa? Duduk. Dan khutbahnya terus sampai selesai. Tiba-tiba dia berdoa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Kita udah heran-heran nih. Belum duduk tadi, belum khutbah yang kedua, langsung doa. Tiba-tiba dia, walhamdulillahirabbil alamin, aqimis shalah. Bagaimana? Tergantung. Kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, maka khotibnya harus ditegur, diingatkan bahwa dia belum duduk di antara dua khutbah. Tapi mungkin bisa jadi itu tidak terjadi. Kita nggak berani tegur. Sudah selesai salam baru heboh. Sah nggak tadi Jumatannya? Maka kita bisa pakai pendapat jumhur ulama bahwa duduk di antara dua khutbah hukumnya hanya sunnah. Bila pun tidak, maka tidak berdosa. Buktinya sebagian salaf itu ada yang pernah khutbah Jumat hanya satu kali khutbah, tidak dua kali. Coba dibaca.
dan tidak juga sah sehingga dia duduk di antara kedua khutbah, dan bahwasanya sholat Jumat tidak sah kecuali dengan 2 khutbah. Abu Hanifah, Malik dan jumhur ulama mengemukakan duduk di antara 2 khutbah itu sunnah dan tidak wajib serta tidak juga syarat. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa duduk di antara 2 khutbah bukan suatu yang wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Dia menyebutkan pendapat Asy-Syafi'i yang mewajibkannya, kemudian dia mentarjih bahwa duduk di antara 2 khutbah itu adalah sunnah karena sejumlah orang dari mereka, di antaranya Mughirah bin Syu'bah, Ubay bin Ka'ab dan Ali, telah melakukan khutbah tersebut hanya sekali tanpa duduk. Selain itu karena duduk Nabi SAW dimasukkan untuk istirahat sehingga tidak wajib. Ya. Di antara yang pernah berkhutbah hanya dengan 1 kali khutbah adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Begitu juga Ali. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat bahwa duduk di antara 2 khutbah hukumnya hanya sunnah. Manakala terjadi seorang khotib lupa sampai selesai dia khutbahnya sekali, maka jumatannya sah. Dan tidak usah diributkan. Kita sekarang masuk dalam poin ke-6. Yang tabi'u ala asa au qaus. Poin F, bersandar pada tongkat atau busur. Ya. Termasuk di antara yang disunnahkan adalah khotib bersandar pada busur atau tongkat. Tentu di zaman sekarang tidak lazim orang pakai busur. Nanti dikira mau main panahan kemana. Yang lebih banyak dilakukan adalah pakai tongkat. Sehingga kita juga tidak perlu heran, itu khotibnya kok pakai tongkat. Ya, karena sebagian ulama ada yang mensunnahkan untuk menggunakan tongkat. Ya, jangan dibilang, oh ini masjid hijau, ini masjid biru, ini masjid sunnah, ini enggak sunnah. Tidak ada hubungannya sama tongkat. Cuma memang kita tidak dapati ada dalil untuk adanya semacam ritual khusus penyerahan tongkat. Tongkat disediakan di atas mimbar, khotib naik tinggal pegang tongkatnya. Adapun ada ritual khusus penyerahan tongkat dari misalnya muadzin kepada imam, nah ini yang mengundang tanda tanya, adakah riwayat yang mengatakan harus demikian? Yang jelas khutbah pakai tongkat itu adalah bagian dari sunnah. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Hakam bin Hazan al-Kalafi. Dia bercerita, aku pernah diutus kepada Rasulullah SAW sebagai orang ke-7 dari 7 orang atau ke-9 dari 9 orang. Kami masuk menemui beliau, lalu aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, kami telah mengunjungimu, karenanya mohonkanlah kebaikan kepada Allah untuk kami. Rasulullah SAW memerintahkan agar menyuguhkan sedikit kurma untuk kami, yang ketika itu keadaan benar-benar paceklik. Kami tinggal di sana beberapa hari. Selama hari-hari itu kami pernah mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Beliau berdiri dengan bersandar pada tongkat atau busur, lalu beliau memanjatkan pujian kepada Allah serta sanjungan kepadanya. Beberapa kalimat ringan, kata-kata baik, dan hal-hal yang penuh berkah. Selanjutnya beliau bersabda, Ayuhan nas innakum lan tutiqu au lan taf'alu kullama umirtum bihi walakin saddidu wa basyiru. wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu atau tidak akan mengerjakan setiap kalian diperintahkan untuk melakukannya. Tetapi hendaklah kalian istiqomah dan menyampaikan berita gembira. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah disodori busur pada hari Id, lalu beliau berkhutbah dengan bersandar padanya. Hadis di atas memuat pengertian disyariatkannya bersandar pada tongkat atau busur. Ada yang berkata, hikmah dari hal tersebut adalah menghindari untuk melakukan aktivitas yang tidak berguna. Ya. Apa manfaatnya orang i'timad pada tongkat, bersandar pada tongkat? Disebutkan di sini wal hikmatu fi dzalika al-ishtighalu 'anil 'abath. Di antara hikmahnya adalah untuk memalingkan si khotib dari berbuat sesuatu yang mengundang kesia-siaan. Seperti seorang khotib itu kadang-kadang kalau dia tidak pegang sesuatu di zaman sekarang itu kelihatan groginya. Kalau tangannya dua-duanya selonjor ke bawah, ya, dua-duanya selonjor ke bawah, dia pakai hafalan, tidak pakai teks, tidak pakai buku, tidak pakai gadget, dua-duanya ke bawah. Itu kadang-kadang nanti tangannya memainkan sesuatu yang aneh-aneh. Kadang pegang kancing, dibuka, habis itu dipasang lagi. Kadang dia memainkan kerah, yang kerahnya itu tidak kenapa-kenapa. Kadang dia memainkan jenggotnya, kadang dia tangannya bingung tangannya kemana. Ya.
Apalagi kalau dia khutbah di depannya itu banyak yang dia rasa lebih berilmu darinya. Semakin kacau ininya, konsentrasinya. Maka kadang-kadang kita pakai gadget. Bukan cuma sekedar pointer-pointer, tetapi ini juga membantu memegang sesuatu ini supaya tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Begitu. Kalau di mimbar itu ada tongkat, maka ini hikmahnya. Di antara cara yang lain, kalau seandainya tidak ada tongkat, kalau mimbar itu dibuat pagarnya, jadi bisa dipegang apanya? Pagarnya. Ya. Lanjut. Ada juga yang menyatakan yang demikian itu lebih menguatkan hati. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, beliau tidak pernah memegang pedang atau yang lainnya, tetapi beliau bersandar di atas busur atau tongkat sebelum menempati mimbar. Di dalam perang, beliau bersandar pada busur, sedangkan dalam sholat Jumat beliau bersandar pada tongkat. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, berikut ini pendapat Syekh bin Baz bahwa pakai tongkat nggak pakai tongkat boleh semua. Coba dibaca. kalaupun dia bersandar di atas tongkat, hal itu tidak ada masalah. Jika tidak bersandar pada apapun juga, itu juga tidak menjadi masalah. Lanjut. Poin G, memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat. Di situ benar-benar sholat. Memperpendek khutbah dan memperpanjang. Oke, tadi saya baca ada cetakan yang memperpendek khutbah dan memperpanjang khutbah. Tadi ada cetakan lama yang saya baca, dua-duanya khutbah dan khutbah. Yang benar, yuqassiru al-khutbata wa yutilu salata. Disebutkan di sini, di antara sunnahnya adalah memperpendek khutbah, memanjangkan sholat. Meskipun kita dapati di zaman sekarang juga, teman-teman bisa amati kalau di Masjidil Haram. Semoga yang belum pernah ke sana, Allah mudahkan ke sana. Kita dapati di zaman-zaman sekarang, Syekh Sudais dan yang lain, kalau khutbah sekarang lebih panjang, jelas lebih panjang, sedangkan sholatnya itu sangat pendek. Kadang-kadang cuma al-fil, kadang-kadang cuma al-kautsar. Mungkin bisa jadi pertimbangannya adalah banyak kaum muslimin yang tidak pakai atap. Ada yang ikut Jumatan mereka di tempat tawaf. Ada yang ikut Jumatan di pelataran Masjidil Haram. Mungkin di antara pertimbangannya, kalau panas lalu kemudian sholatnya diperpanjang, jamaah tidak khusyuk. Ya, maka bisa jadi mereka membuat khutbah yang panjangnya standar, sedangkan sholatnya tidak diperpanjang, melainkan diperpendek dalam rangka kemaslahatan jamaah. Ya, kita husnuzon kepada imam-imam di Masjidil Haram tidak mungkin kalau tidak mengetahui dan memahami adanya sebuah kemaslahatan. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW tidak memanjakan nasihat pada hari Jumat, melainkan khutbah itu hanya beberapa kalimat ringan semata. Guru kami, Syekh Sa'ad Al-Khatlan, di salah satu kajian beliau juga pernah bilang begini, tidak bermakna kita memperpendek khutbah lalu membuat khutbah itu betul-betul kayak tidak ada maknanya. Beliau katakan memang ada riwayat bahwa di antara fiqihnya atau kefakihan ilmunya seorang khotib adalah memperpendek khutbah, memperpanjang sholat. Tapi tidak bermakna engkau memperpendek khutbah itu lalu hanya dapat beberapa kalimat seolah-olah tidak ada pentingnya. Ya. Maka kalau saya perhatikan sebagian khotib ada yang khutbah hanya 5 menit, maka ini juga aneh. Sementara kaum muslimin itu kebanyakannya tidak belajar dan tidak mencari ilmu kecuali dari khutbah Jumat. Maka kalau seandainya khutbah hanya 5 menit, itu seperti kosong. Pembukaannya berapa, doanya berapa, berarti berapa yang disampaikan? Ya, berapa menit saja. Saya dapati ada juga teman-teman yang bilang, Masya Allah, tadi kita khutbah, itu Ustaz mungkin hanya 3 menit. Kita katakan ini kesalahan juga. Karena ini kesempatan untuk menyampaikan mau'izah, nasihat kepada kaum muslimin, menyampaikan ilmu. Maka kalau hanya 3 menit, seolah-olah khutbah ini jadi tidak penting. Ya. Lanjut. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk memendekkan khutbah. Ya, dengan
dengan kadar yang pas. Oh ya, di kajian Syekh Khotlan itu beliau bilang kira-kira kalau di zaman sekarang 15 sampai 20 menit. Nah, jangan juga cuma 3 menit, 5 menit. Tapi saya pernah juga waktu tinggal di Saudi, saya mau pergi Jumatan, saya nyalakan TV. Pengen lihat ada kajian-kajian Syekh itu biasanya diputar mulai dari jam 10 sampai setengah 12. Dan Jumat di sana, di Saudi itu hari libur. Jadi kita pagi nyalakan TV, biasanya ada kajian. Di Mesir itu ada Jumatan, syekhnya sudah mulai siap-siap khutbah, saya juga mau pergi ke masjid. Begitu selesai dari Jumatan di masjid, saya balik ke rumah, saya dapati syekhnya masih khutbah. Nah, ini juga agak keterlaluan. Saya pernah tanya kepada salah satu teman Mesir, antum tahu Syekh Fulan di Mesir? Nggak tahu. Kayaknya khutbahnya panjang banget ya? Iya, memang beliau terkenal khutbahnya panjang banget. Kalau kita Jumatan di Saudi itu sudah selesai, beliau masih di khutbah. Nah, ini juga mengkhawatirkan. Kalau terjadi di Indonesia, saya yakin ada yang teriak nanti. Ya. Saya dengar beberapa tahun yang lalu, sekitar 2006-2007, di salah satu masjid di sebelah sana, itu ada khotib sudah jam 1, itu masih di khutbah 1. Sudah jam 1, masih khutbah 1. Yang membuat orang bosan adalah karena isinya hanya cerita tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang kebaikannya, istrinya gitu. Orang jengkel. Maka di antara jamaah ada yang berteriak, sudah jam 1. Gitu aja. Mau sampai jam berapa ini? Dan itu akhirnya membuat keributan di dalam masjid. Ya. Maka hendaklah khotib memperpendek khutbah, bukan kemudian membuat khutbah itu jadi kosong dan tidak ada manfaat, tapi juga jangan terlalu panjang sehingga membuat orang bosan dan gelisah. Seharusnya jam 1 kurang 10 itu sudah selesai. Karena 10 menitan kita mau sholat Jumat, supaya jam 1 orang itu bisa kembali ke kantor, sempat makan siang. Ya, lanjut. Juga pada hadis Ammar radhiyallahu anhu dia bercerita, Abu Wa'il bercerita, Ammar bin Yasir pernah memberi khutbah kepada kami, lalu dia menyampaikannya secara singkat dan mendalam. Setelah turun kami berkata, wahai Abu Yaqzan, engkau telah menyampaikan secara mendalam dan singkat. Seandainya saja engkau mau bernafas atau lebih menguraikan, maka dia berkata kepadaku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, inna tula salatir rajuli wa qisar khutbatihi mi'natun min fiqhihi fa'atiru as-salata waqsuru al-khutbata wa inna minal bayani sihran. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendek khutbahnya merupakan tanda kedalaman pemahamannya. Oleh karena itu, panjangkanlah salat dan perpendeklah khutbah. Sesungguhnya di antara penjelasan itu terdapat sesuatu yang dapat memikat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW. Ternyata salat beliau itu sederhana dan khutbah beliau pun sederhana. Ya, saya kira kalau di Balikpapan 20 menit maksimal 20 menit. Ya, 20 menitan itu sudah bagus. Ya, 25 menit udah cukup. Jangan sampai 30 menit apalagi lebih dari itu. Lanjut. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah SAW biasa memperbanyak zikir, meminimalkan kelengahan, memanjakan salat, memendekkan khutbah, serta tidak segan-segan berjalan bersama janda dan orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, siapa tahu ada ya, ada sebagian ustadz-ustadz yang mungkin mereka itu terbiasa ngisi itu harus pakai teks. Teksnya misalnya teks Arab seperti ini. Kemudian mereka terbiasa untuk membacakan, diterjemahkan, dibacakan, diterjemahkan. Sehingga kadang-kadang mereka itu tidak sadar membaca Arabnya saja sudah butuh waktu 15 menit. Nerjemahinya 15 menit. Sudah berapa itu? 30 menit. Ini baru baca dan terjemah. Belum syarah. Sehingga kalau kemudian mereka mengandalkan model seperti itu, idealisme harus ada teks Arab diterjemahkan, disyarah, khawatirnya malah kepanjangan. Maka metode seperti ini bisa jadi tidak pas.
bentuk syarah yang panjang-panjang di dalam khutbah itu tidak pas. Nah, saya pribadi saya lebih suka ya, untuk diri saya sendiri kalau ada materi kemudian saya buat pointer-pointer, karena membuat pointer-pointer itu membuat jamaah itu mendapatkan faedah yang banyak. Misalnya saya bikin poin 7. Poin pertama, kedua, ketiga itu lebih melekat di kepala. Masing-masing poin dijelaskan tapi tidak usah panjang lebar. Pun kita harus menghilangkan idealisme, karena ada sebagian poin yang mungkin kita tidak perlu sebutkan dalilnya, insya Allah paham jamaahnya. Ya. Kalau kita ikuti idealisme kita, poin, syarah, dalilnya pun 3, Al-Quran, hadis, ijma, dinukil semua, nanti habis waktu. Terus? Hadis-hadis di atas menunjukkan disyariatkannya memendekkan khutbah dan menyempurnakan salat. Ucapannya, salat beliau itu sederhana dan khutbahnya pun sederhana. Artinya antara panjang dan pendek. Panjangnya salat dan pendeknya khutbah seseorang menunjukkan pemahamannya. Ya, ini sebagai tanda yang sangat jelas atas pemahamannya. Sabda Nabi SAW, Fatilus salata waqsuru al-khutbata. oleh karena itu panjangkanlah salat dan perpendeklah khutbah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Hamzah di dalam kata aksiru merupakan hamzah wasal atau sambungan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang populer di dalam masalah perintah memendekkan salat. Didasarkan pada ucapannya di dalam riwayat yang lain, salat beliau itu sederhana dan khutbahnya pun sederhana. Karena yang dimaksud dengan hadis yang kita perbincangkan ini adalah salat yang itu lebih panjang dibandingkan dengan khutbah, bukan panjang yang menyusahkan para makmum. Pada saat itulah disebut sederhana, yakni proporsional. Khutbah itu sederhana jika dibandingkan dengan posisinya. Sabda beliau, sesungguhnya di antara penjelasan ada yang dapat memikat. Ada yang berkata, karena pemahaman dan ketajaman hati. Ada potongan dalam hadis ini, wa inna minal bayni la sihra, bahwa di dalam penjelasan itu ada sihir. Apa maksudnya? Nanti insya Allah setelah azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sabda beliau SAW, sesungguhnya di antara penjelasan ada yang dapat memikat. Sebenarnya ini tidak ada hubungan langsung dengan tata cara khutbah, tapi ini pesan Nabi SAW bahwa di saat seseorang menjelaskan sesuatu itu terdapat sihir. Apa maksudnya? Ada yang berkata, karena pemahaman dan ketajaman hati. Ada juga yang berpendapat, di dalamnya terdapat dua penafsiran. Yang pertama, hal itu sebagai celaan. Karena penjelasan ini menyimpangkan hati dan memalingkannya melalui potongan kata-kata, sehingga dengannya akan menghasilkan dosa sebagaimana halnya dengan sihir. Ya. Ada konteks
Di dalam penjelasan itu ada sihir, konteksnya konteks jelek. Konteks celaan. Karena memang seseorang itu manakala dia bermain kata-kata, kadang-kadang yang salah itu orang kira benar. Lantaran yang menyampaikan ini pintar merangkai kata. Ya. Apalagi kalau kemudian memang pendengarnya itu pengetahuannya di bawah si pembicara. Ya. Diputar-putar, dibolak-balik orang paham saja, padahal sebenarnya itu salah. Ya. Maka ini konteks yang pertama, yaitu konteks celaan. Ada konteks yang kedua, bisa jadi maksudnya adalah pujian. Yang kedua, hal itu sebagai pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menguji hamba-hambanya dengan mengajari penjelasan dan menyamakannya dengan sihir karena ketertarikan hati kepadanya. Asal kata sihir itu berarti pemalingan. Dengan demikian, penjelasan dapat memalingkan hati dan menariknya kepada apa yang disuruhkan kepadanya. Imam An-Nawawi rahimahullah memilih dan menyatakan bahwa pendapat inilah yang sahih. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menyebutkan, ya kalau Imam An-Nawawi, beliau lebih milih pendapat inna minal baini la sihra, itu pendapatnya atau konteksnya ada konteks yang pujian. Dapat Syekh bin Baz bahwa dua-duanya itu benar. Bisa jadi konteksnya pujian, bisa jadi celaan. Tergantung tujuan orang memainkan kalimat. Coba dibaca. sesungguhnya di antara penjelasan ada yang dapat menarik, mengandung dua pengertian. Jika dipergunakan untuk sesuatu yang hak serta menjelaskan dan mengupasnya, hal itu sangat terpuji lagi halal. Dan jika dipergunakan untuk menolak kebenaran dan memperindah kebatilan, yang demikian itu tercela lagi tidak diperkenankan. Ya. Kalau seseorang diberikan oleh Allah anugerah punya kemampuan untuk menjelaskan, yang orang mendengar itu paham, orang mendengar itu betah, bahkan ketagihan, maka ini adalah kebaikan untuk dirinya. Ya. Di mana kemampuan ini bisa dia pergunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang agama. Tapi bisa jadi kemampuan seseorang yang seperti ini dia pergunakan untuk tujuan yang salah. Hal-hal yang sebenarnya keliru kemudian menjadi seolah-olah benar lantaran yang menjelaskannya ini punya kemampuan memainkan kata-kata sehingga orang pun tertipu dengan kesalahannya. Sedikit lagi. Di dalam pemendekan khutbah terdapat 3 manfaat, yaitu tidak menimbulkan kebosanan pada diri orang-orang yang mendengarnya, lebih menyentuh pendengar sehingga dia mudah menghafal apa yang didengarnya. Terakhir, hal tersebut merupakan sikap mengikuti sunnah. Saya kira 20-25 menit maksimal itu sudah cukup untuk khutbah Jumat. Di antara manfaat kita membuat khutbah Jumat hanya 20-25 menitan, artinya tidak begitu panjang tapi tidak juga terlalu pendek. Kata penulis, la yahsulul malal lisami'in. Faedah pertama, tidak menimbulkan kebosanan. Karena kalau khutbah Jumat 30 menit ke atas, itu justru jamaahnya sudah mulai bosan dan gelisah. Apalagi hari Jumat itu sebagian orang masih kerja. Yang kedua, aw'a lis-sami' fayahfadhu ma sami'. Pendengarnya pun akan lebih perhatian dan lebih memudah untuk menghafal apa yang dia dengar. Yang ketiga, wa fi dzalika ittiba'us sunnah. Ada kesesuaian dan ittiba' dengan sunnah manakala kita memendekkan khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktu, tidak ada kesempatan untuk melanjutkan. Coba kita ulang terlebih dahulu. Di antara yang sudah kita bahas pada malam hari ini, sunnah-sunnah di dalam berkhutbah. Yang pertama adalah salam. Yang kedua, khutbahnya di atas tempat yang tinggi. Berarti usahakan di masjid itu ada entah mimbar, entah bentuk podium, yang penting ada undakannya. Bukan sejajar dengan tempat duduknya jamaah. Kemudian yang ketiga, setelah salam, khotibnya duduk dulu. Kapan dia bangkit lagi? Setelah azan selesai. Khutbah berdiri. Bila khotib terjadwal sedang sakit kaki yang tidak memungkinkan dia berdiri, maka jangan dia paksakan untuk khutbah duduk. Cari saja pengganti
ya ustadz yang lain, dan untuk sementara dia jadi pendengar dulu. Berikutnya duduk di antara dua khutbah, ya duduk di antara dua khutbah, duduk istirahat. Sebagian ulama mewajibkannya seperti Imam Asy-Syafi'i, bahkan beliau mengatakan tidak sah apabila khutbah Jumat tidak dua kali. Beliau juga mengatakan tidak sah bila Jumatan itu khotibnya tidak duduk. Artinya memisahkan di antara dua khutbah. Pemisahnya dengan duduk. Tidak sah juga Jumatan apabila orangnya mampu berdiri malah memilih duduk. Pendapat yang benar, duduk di antara dua khutbah itu bukan kewajiban, itu hanya sunnah saja. Artinya bila ada khotib yang misalnya kejadiannya dia kelupaan duduk di antara dua khutbah, dia baru satu kali khutbah lanjut sampai doa, bahkan sampai selesai, maka khutbahnya insya Allah sah. Berikutnya bersandar pada tongkat, ya, bersandar pada tongkat, dan ini bukanlah sesuatu yang diingkari, malah ini bagian dari sunnah. Kemudian memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat, kecuali apabila ada kebutuhan. Seperti kita perhatikan di Masjidil Haram, khutbahnya khutbah yang durasinya normal, tapi sholatnya pendek. Bisa jadi itu dikarenakan sebuah kemaslahatan, karena sebagian jamaah mungkin kepanasan karena tidak dapat tempat di dalam masjid. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.